Action. Halo, selamat pagi rekan-rekan JNE Express semuanya. Hari ini kita menyapa kembali di acara pensi, perbincangan santai menginspirasi. Dan hari ini secara spesial ya, sangat spesial sekali. Pertama kali kita laksanakan secara pensi. Acara pensi ini secara live di YouTube dan kita bersama narasumber itu satu meja. Soalnya biasanya gimana? Biasanya ya kita berbeda tempat, kita live di Instagram gitu ya. Narasumber kita hubungi by live Instagram. Namun kali ini kita akan melaksanakan live di YouTube ini berada di satu tempat ya. Pastinya tidak lain dan tidak bukan narasumber kita adalah Bapak Denny. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sahabat pensi. Ya, tentu teman-teman penasaran sih kenapa sih kemarin itu di postingan kita Pak Denny, di caption kita kan hashtagnya adalah pensi pamit. Ya gimana ya, sedih juga ya teman-teman ya, pensi harus pamit. Dan episode ini adalah episode terakhir pensi kita sesuai dengan caption yang sudah kita infokan. Kenapa kok pamit ya? Nanti akan kita bahas di akhir sesi ya. Nah, sahabat sekelas semuanya dan teman-teman JNE Express semuanya, hari ini saya bersama Pak Denny akan membahas mengenai tema yang di pensi sebelumnya sudah dibocorkan sedikit sama Mbak Angel ya, yaitu resolusi 2021. Tapi sebelum kita bahas Pak Denny, kita kan ada satu lomba ya Pak Denny untuk menutup tahun ya. Kemarin itu lomba TikTok Pak. Ya. Gimana lombanya? Jadi teman-teman semuanya ini bisa buat TikTok, video TikTok, kemudian diposting dan tag akun planner, kemudian punya Pak Denny, Denny96, dan akun trainer underscore JNE Jatim, dan satu lagi jangan lupa akun JNE Express Jatim ya. Nah Pak Denny, Ada lagi satu lagi loh lomba TikToknya kecuali buat tim itu. oh iya, Yang ikutin ikutin gerakan ini, ayo kirim paket. ada kirim paket itu. Nah ya teman-teman semuanya, banyak yang masih ketinggalan nih kayaknya ya. Jadi ada satu video lagi lomba TikTok untuk mengikuti gerakan ayo kirim paket ya. Videonya seperti apa? Silahkan scroll, buka akun TikTok ya, scroll di belakang itu ada satu contoh yang sudah kita buat. Terus di sana itu ada Pak Denny yang ikutan juga buatan TikTok ya. Kalau Pak Denny aja ikut, masa teman-teman enggak gitu ya Pak Denny ya. Ayo kirim paket tapi JNT ya. Betul sekali ya. Nah teman-teman semuanya, selain kita ada lomba TikTok di akhir tahun ini, kita juga mengadakan satu acara. Acaranya boleh dibacakan nggak Pak? Ini kita bocorkan sedikit ya. Acaranya kita itu namanya adalah Gembita, Semarak JNE Express akhir tahun. Gembita, oh Gembita itu kalau saya sih Gembita itu meriah sekali, ini mewah-mewah ini ya. Nah teman-teman semuanya, kalau yang sekarang sudah nonton live YouTube, sama acara Gembita kita juga nanti kita akan siarkan live Pak. Tapi ya bukan di televisi swasta, tapi di YouTube-nya sahabat sekarang. Oh gitu ya. Kita channel sendiri. Ya, kita channel sendiri. Habis ini kita buka TV boleh ya Pak? Jadi kita ada JNE TV. Siapa tahu juga ya, nanti teman-teman yang bisa broadcasting dan sebagainya bisa kita undang ikut di TV kita ya. Siapa tahu juga gitu ya. Jadi kita ada saluran sendiri di TV JNE gitu ya. Nah, Pak Denny, apa namanya, hari ini kita kan bahasnya ya berbobot. Belum kita bahas-bahas, ini saya ada satu opening ya. Saya mohon maaf, saya opening dulu ya. Oke, tadi belum ya? Iya belum. Ini tadi masih bincang-bincang basa-basi sedikit. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya obrolan-obrolan yang sudah kita buat di acara pensi ini tidak lain dan tidak bukan, pasti hanya satu keinginan kita, bisa menginspirasi. Ya. Kami ingin orang lain itu bisa tergerak hatinya. Untuk apa? Untuk bisa lebih mandiri, menata kehidupan, serta memperbaiki diri sendiri. Tahun 2020 ini adalah tahun yang sebentar lagi habis, akan berganti. Itu berarti rencana-rencana yang ada harus dipersiapkan lagi. Perjalanan di tahun 2020 harus segera dievaluasi agar kesalahan sebelumnya tidak terulang kembali. Selamat pagi, selamat datang di acara pensi ini. Kakak Mata Najwa.
Ya. Selamat pagi, selamat datang di acara pensi membahas obrolan ringan tapi syarat akan inspirasi untuk kita semuanya. Hari ini spesial, ya spesial di live pensi hari ini di YouTube kita akan membahas satu topik yang berisi membicarakan tentang resolusi dan bersama narasumber yang sudah saya sampaikan tadi yaitu Bapak Denny. Ya. Ini pembahasannya keren sekali ya. Kayak Ada ada pantun-pantunnya. Iya, gitu ya. Barangkali nanti dilirik mantan aja gitu ya. Nah, Pak Denny, hari ini kita akan spesial akan bahas tentang resolusi. Nah, sebelum kita bahas resolusi nih, sesuai tema kita pada hari ini. Tahun 2021 kan bentar lagi akan kita masukin. Kalau Pak Denny sendiri, saya pengen tahu nih. Biasanya kalau akhir tahun seperti ini, ada kegiatan khusus nggak sih yang dilakukan Pak Denny? Saya pribadi atau intinya? Pak Denny pribadi. Kalau saya ya, itu biasa-biasa aja sih, juga nggak ada kegiatan khusus-khusus apa sih. Cuman biasanya kemarin aku di penghujung itu namanya introspeksi lah, diri sendiri ya. Nah, salah satu waktu dari mana ya sih, karena saya agak semi introvert ya, diri ya. Jadi pas di masa ini saya akan memperbaiki diri sendiri kan sih. Lalu di sana mengevaluasi diri sendiri, evaluasi sih diri sendiri, apa sih yang dilakukan, kesalahan apa sih yang sudah dilakukan. Saya tidak pernah lihat keberhasilan sih, cuma kesalahan. Dan harapan saya 2021 kan satu siklus kan, siklusnya 365 hari sudah habis, melakukan siklus baru lagi. Dan baru usia kamu nanti kita tidak akan balik lagi ke zaman besok saya untuk melatih siklus berikutnya. Apa sih yang ingin kita rencana, apa sih yang kita ingin sampai pada apa sih, kita mau beli apa lagi sih. Itu ada satu hari khusus gitu? Enggak sampai satu hari lah. Setiap malam, oh ini pengen seperti ini. Biasanya saya luangkan waktu aja sih. Ya sih, mikirin tak diri sendiri, karena kan mau anak, istri, orang tua semuanya balik-balik kan, apa yang kita lakukan akan mempengaruhi mereka. Apalagi kalau sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga ya kan, dan tanggung jawabnya lebih besar lagi kan. Nah, kayak anak anda seperti apa gitu kan. Lalu perusahaan kita ya, ini saya pikir lagi di awal 2020 kita baru berapa hari, satu sudah akhir 2020 kemarin saya baru dapat lapor THR, kita sudah total ya itu hampir menginjak 10.000 karyawan kita. Satu ya Pak, Satu Jawa Timur. Jadi tanggung jawab semakin besar lagi dong. Dari padahal dulu kalau misalkan kita flashback di 2015 mungkin tidak sampai 1.000 karyawan ya, untuk 5 tahun sudah 10.000 kan. Saya dulu tuh baru masuk 2016 awal Januari itu ya. Itu kan saya bertanggung jawab untuk apa, lanjutin babat atasnya Pak Jeff itu di Malang sama Sidoarjo Pasuruan kan, namanya saya pegang. Itu total tim itu baru 80 orang. 60 orang ya? Ya, satu cabang DP itu paling satu kota satu DP, itu satu DP itu nggak sampai 10 orang, paling 5 orang gitu. Luar biasa. Sekarang ya satu kota minimal 5 DP sekarang. Dan satu DP itu sudah bisa 10 sampai 20 orang. Ada yang sampai 40-an yang DC itu kan kayak gitu. Sangat besar kali ya, dan sangat besar. Berarti tanggung jawab yang diemban. Kalau dari JNT sendiri Pak D, kalau kita lihat-lihat di postingan akun Instagram baik JNT Express Pak Denny sendiri itu kan di akhir tahun itu JNT ada lomba masak juga ya untuk karyawan BU. Kan ada nggak Pak? Tahun lalu ya, Iya. 2 tahun ya kita, atau 3 tahun sudah kita jalankan gitu. 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun betul-betul. Biasanya akhir tahun itu memang kita lakukan acara gitu untuk membangun satu kekeluargaan kan. Jadi kan kalau dulu kan kita untuk masak, syaratnya itu adalah harus masak di tempat
karyawannya gitu kan, nggak boleh beli kan, atau masa tujuannya kan kita kasih modal kumpulin gitu kan. Tujuannya apa? Itu awalnya itu adalah membangun kebersamaan antar tim gitu loh. Jadi kan heboh kan, memang sibuk sih, memang capek kerja, capek sih, cuma akhir tahun ya sudahlah, capeknya kan seru kan maksudku tuh. Walaupun capek mungkin akan berkumpul gitu kan. Ngumpul, nah tujuannya itu adalah bikin kalian ini ngumpul gitu loh di satu tim, per tim kan kita ngomongin per tim. Cuman ya itu sudah kita jalan sudah kalau nggak salah tuh 3 kali ya, 3 kali berturut. Cuman karena pandemi kayak ini kita nggak bisa lakukan itu, kita saling jaga gitu, walaupun ada ngomong apa namanya new normal atau apa, tetap protokol kesehatannya kita tetap jaga, jangan sampai terlalu apa nggak jaga longgar juga kan, saya juga nggak bisa bertanggung jawab. Ujung-ujungnya tahun ini itu kita tutup dulu untuk kegiatan seperti itu. Tapi untuk menggantinya itu kan kita kan ada acara secara virtual kan, biasanya kita lalu dana ini kan kita juga alihkan, biasanya contoh kayak kegiatan-kegiatan seperti ini kita ada giveaway gitu kan, tetap masuk itu adalah ada akan interaksi antara perusahaan dengan karyawan gitu. Jadi ya tetap disarankan bahwa follow akun Instagramnya di Express Jatim, trainer JNI, dan akun Instagramnya saya juga Denny Bakti 28, dan channel YouTube Sahabat Sekelas. Di sana kita menjadi satu sarana informasi dan sarana motivasi juga, dan sarana interaksi juga. Nah interaksi ini, yang saya ngomong interaksi berarti kan interaksi dua arah gitu loh. Saya kayak di apa namanya di Instagram itu ada beberapa orang DM saya gitu loh, Pak saran ini, Pak saran ini. Ternyata sudah Ada sudah lebih apa namanya kayak para iya teman itu untuk DM. ya kan Pak DM aja, jangan takut gitu. Pokoknya kalau misalnya kan DM itu ya namamu tuh saya diblurkan, misalnya kamu ada salah namamu sama foto saya blurkan, pokoknya namamu saya buang, saya cuma ambil tulisannya aja, namanya nggak ada. Jadi tidak perlu takut ya teman-teman semuanya kalau misalkan mau DM ya. Karena apa ya? Tetap ditampung kok. Apa masukannya? Apa Ada yang takut DM itu takut nanti mengganggu kepentingan orang lain. Takut dia kena pecat lah, kena ini, kena itu lah. Saya sudah tahu kok kayak gitu kok, orang pada takut kan. Jadi biasanya kalau misalnya DM ada saran, kayak kemarin tuh ada saran juga masalah itu kan, ujungnya saya akan cari divisi terkait tapi namanya itu akan saya hapus, saya akan capture-nya tuh nggak ada namanya gitu loh. Jadi nama sama apa namanya itu aman ya. Aman. Gitu. Karena tujuan DM orang tuh gini loh, orang mau DM saya aja itu tuh sudah mikirnya lama sekali. Takut lah. Karena takut sudah mikirnya lama sekali, saya DM ujung-ujungnya hancur deh kan kasih. Karena orang berani DM itu berarti artinya tuh dia ingin mendapatkan satu perubahan dari sekarang. Karena sekarang tuh mungkin ada masalah ini masalah itu, kayaknya perusahaannya lebih baik gitu, tim ini lebih baik gitu kan. Jadi kan mau ngadu sama siapa lagi gitu kan, misalnya tuh mentok sana mentok sini kan, ya welcome, gak masalah gitu, tenang aja sih, posisi tetap. Jadi tidak ada kaitannya dengan oh nanti dipecat gimana itu tidak ada. Enggak, kita kayak gitu. Ada berapa orang sih yang pernah DM saya itu hari ini dipecat kan? Bahkan kalau ngetek Pak Denny biasanya langsung di repost ya. Motivasi ngetek. Oh itu kata-kata motivasi. Oke Pak Denny, kita lanjut. Tadi kan juga salah satu acara kita yang lomba itu kan ini juga kita alihkan ya. Memang di tahun 2020 kita kan juga menghadapi pandemi yang dirasakan seluruh dunia juga. Nah, di pensi yang sebelumnya itu saya ingat Pak Denny menyampaikan bahwa banyak rencana di JNT Express misalnya akhirnya harus diganti dengan rencana yang lain karena ada pandemi. Kalau misalkan kita pribadi kita sudah buat rencana, kemudian ada satu hal yang harus membuat rencana itu tidak bisa kita jalan. Kira-kira kita itu cara mempersiapkan kita itu apa?
Kita ambil contoh misalnya rencana JNT aja ya. Rencana JNT itu kan dari awal tahun sampai 2020 kan kita sudah buat agenda. Kan misalnya contoh yang gede-gede gitu. Seller, catering, yang drama, training camp, gitu kan. Ada training lainnya, gitu kan. Ujian awal pandemi itu kan kita tahu. Karena kita sebenarnya belum siap karena belum ada pengalaman. Seluruh negara nggak ada pengalaman terhadap yang pandemi seperti ini. Tadi mana dituntut menjaga jarak, performa dan sebagainya, tidak berperkumpulan. Nah, di satu sisi lagi, bahwa efek pandemi ini bisnis ekspedisi kita tuh melonjak dan kita membutuhkan SDM semakin banyak dan SDM butuh di training dan diedukasi. Ujung-ujungnya, kalau ada lagi hubungan kita antara saya dan hubungan kita sama kalian itu harus kita bangun dong. Nah, ujung-ujungnya awal tuh saya juga shock, jujur saya juga shock gitu loh, dan saya juga nggak tahu mau ngapain, ujungnya ikut dulu. Tapi lama-kelamaan mikir, nggak bisa kayak gini, kita ikutin loh, kita cari perubahan loh. Misalnya contoh di tahun ini tuh kita ada channel sahabat sekelas, kita ada namanya pensi, training kita training virtual, kita online semua, dan materi kita bahkan lebih terbatas kan untuk training kalian barunya. Karena sudah ada modul-modul video-video semua tertata. Dulu kan standarnya beda-beda tiap trainer, memiliki kemampuan berbeda-beda. Sekarang kan materi trainer itu sekarang tuh tugasnya tuh bukan ngajar, tapi buat materi umumnya dievaluasi sudah selesai. Berarti lebih ke kreativitasnya, materinya sama gitu kan. Dan tiap orang kan tentang dia masing-masing dan penjadwalan kan. Dan waktunya lebih fleksibel lagi. Dan saya rasa training seperti ini itu adalah satu perubahan yang sangat bagus sekali ya. Di sisi lain memang kita harus ada training offline setelah nanti pandemi selesai. Karena intinya adalah kita ada rencana dan kita gagal untuk jalankannya. Itu kita tidak berterima kasih. Lalu apa yang kita lakukan? Iya, cari celah. Potensi apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya, kita mau kayak gini, nggak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Contoh ya, ada satu lagi kemarin tuh saya itu luar biasa sih, luar biasa. Salah satu orangnya praktif ya. Pandemi ini kan yang efek yang paling terpengaruh adalah bisnis travel, wisata. Itu kan orang nggak bisa berangkat, ditutup dan sebagainya. Tahu nggak kemarin saya pernah lihat iklan apa? Wisata traveling virtual. Oh, jadi katanya dibuat online juga ya? Wisatanya buat online. Itu kan orang tuh berkreatif, nggak terima nasib. Gagal, oke. Kreatifnya itu gimana kita bisa tetap survive. Bukan ngomong saya dipecat, saya pengangguran, saya ini sudah masih Nuntut siapa yang mau kasih dia belas kasihan. Itu loh. Tapi ada sisi lain tuh yang nggak bisa. Saya boleh stop, kerjaan boleh stop, ada satu nggak bisa stop. Isi perut tetap harus diasuh tiap hari. Harus butuh makan juga. Butuh tubuh makan. Gimana untuk survive-nya? Untuk makannya seperti apa? Lalu dulu saya sebulan bisa dapat 3 juta, sekarang tuh saya harus cari kerjaan minimal dapat 3 juta. Kondisi kayak gini kan sudah nggak bisa lagi. Ya kita terima nasib dulu, lalu kita ridho, kita syukurin dan kita berusaha, kita dapat berapapun kita syukurin dulu. Yang penting hidup dulu. Saya kan pesan 2020 tuh yang penting survive dulu, makan nasi sama garam cukup, sama kecap cukup, yang penting kenyang dulu. Vitaminnya nanti tunggu ini sudah kita. Ini kan 2020 kan akhir-akhirnya kan kita vaksin nih sudah mulai datang nih. Nah 2021 kita baru mulai running lagi, kita perbaikan gizi lagi nggak apa-apa gitu loh. Yang sampai 2020 kita mati. Iya. Karena kalau kita berhenti ya kita malah justru nggak bisa melanjutkan lagi. Iya, dalam kehidupan tuh kayak gini loh. Kita cuma ada dua, maju terus atau mundur. Nggak ada yang berjalan di tempat. Kalau kita mundur berarti kita termasuk orang yang merugi. Ya, karena kalau ada istilah kalau hari ini lebih buruk dari hari ini, berarti kita. Ya kalau misalnya kamu diam, berarti kamu mundur. Karena roda berputar kayak gini, ke depan kan roda berputar kayak gini. Itu kayak ini, ibaratnya itu kayak aliran kali sungai itu, ya kan kayak gini. Dan kita kan hidupnya lawan arus, kita maju terus. Kalau kamu diam, malah justru mundur. di bawah arus mundur, gitu loh. Nggak bisa, harus maju tetap. Beda arus. Nah, berapa kencengnya itu loh. Kalau misalnya kayak gini, nggak bisa kenceng ya pelan-pelan mending maju. Kalau orang Jawa
ibaratnya itu seberapa ngoyonya kita. Alan-alan masa Ya, kelompok. betul. Nah, ini sudah tambah banyak ya kosakatanya. Nah, Pak Denny, berarti kan memang sebuah rencana itu kan juga harus dibuat ya Pak. Berapa penting sih Pak rencana itu? Rencana itu kayak target ya. Kayak misalnya saya 2021 ini untuk jenis ini mau targetnya apa gitu kan. Loh, lalu sudah kita rencana kita target kita kerja dong, baru ada satu pencapaian. Misalnya contoh saya tahun 2019 tuh untuk pembukaan cabang JNT ini, rencana target kita tuh ada 100 dan kita realisasi, berarti kan kita bisa merealisasikan sesuai rencana, bahkan di atas rencana gitu kan. Kayak gitu. Dan memang saya perhitungkan, biasanya contoh saya tahun 2019 itu saya perhitungkan koran kita tuh akan menilai angka 10.000 di tahun 2020 akhir. Dan ini tuh memang juga akhirnya rencana kan, dan kita targetkan dong. Jadi kenapa? Apa namanya, sahabat sekelas tuh minggu kemarin itu yang interview Habib itu kan si Sigit kan, dan saya kan, kenapa saya kayak itu lagi ngejar target. karena untuk mencapai targetnya tadi. Iya, rencana itu kan harus realisasikan ngejar target dong. Jadi bukan karena apa-apa ya. Kalau misalkan ada kalimat seperti itu Pak, jika seseorang itu gagal merencanakan sesuatu, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi Gagal merencanakan sesuatu berarti sama dengan merencanakan kegagalan. Gak nyambung saya pertanyaan sih, gimana? Jadi ada kalimat nih Pak, kalau seseorang itu gagal dalam membuat suatu rencana, Gagal bikin planning. iya, berarti itu apa sama dengan itu juga merencanakan kegagalan? Atau memang gagal itu sebenarnya boleh sih kita yang ini harus kita capai. Kalau rencana itu kan kita kan target gitu ya. Jadi rencana saya tahun depan mau ini kan kayak target juga kan. Target itu kan boleh tidak tercapai juga nggak ada punishment untuk diri kita kan. Cuma kalau kita sudah ada rencana itu tiap hari itu kita tahu mau ngapain. Kita bangun tidur kita tuh ada target. Oh, saya rencana itu tahun 2021 saya mau beli rumah, minimal terkumpul DP-nya gitu kan. Jadi apa lakukan waktu, karena kan rencana itu sebagai satu kunci kita waktu kita malas. Dan untuk kemungkinan semua termasuk saya sendiri itu juga bangun itu kadang malas-malasan gitu loh, mau ngapain, lalu kepoin HP itu ya nggak habis-habis, 1 jam 2 jam tuh nggak habis. Tapi waktu kayak gini kepoin itu kan ujungnya oh iya ya, saya mau rencana ini, saya harusnya kayak gimana ya, saya tetakin dulu ini, saya lanjut lagi gitu loh. Kadang tuh waktu kita mau mulai, misalnya lakukan sesuatu tuh, misalnya contoh ya, kayak saya ini, saya juga ngerasa kayak tahun ini agak gimana gitu. Misalnya contoh, saya mau target mau meningkatkan bahasa Inggris, saya sudah bikin planning dan tiap hari itu saya harus belajar gitu ya. Cuma sekarang tuh jam belajar saya kok semakin hari semakin pendek gitu kan, semakin berkurang. Tapi untung masih dipegang itu tiap hari gitu kan. Dunia sehari 2 jam, sekarang tuh kok jadi 1 jam, kok jadi setengah jam, jadi 15 menit gitu kan. Mundur-mundur, habisnya waktu di mana, di kepo-kepo Instagram mahanya sudah gitu. Nah waktu sadar, kan kita kan ada hilafnya juga. Waktu sadar, rencana aku belum tercapai nih, kita geserin gitu. Kita mulai lagi ingetin diri. Jadi rencana itu kan mengingatkan diri sendiri juga sih. Jangan sampai janganlah hidup itu tanpa arah, tanpa target juga gitu. Ya kosong, kita nggak akan tercapai apa. Gitu loh. Jadi Ini sudah oke kan, rencana kan tahun depan kan punya keturunan kan sudah harus tetap target ini. Pas lihat HP kan sudah tahu kan apa. Oh ya, jangan lihat HP apa prosesnya apa. Ada pokok rencanain kan, ada pokok uang bersalin atau apa ya. Nah, itu kan harus dipikirkan, direncanakan juga, jangan sampai ujungnya anak sudah keluar gak ada dana. Nah, jangan sampai kayak gitu loh. Cuma maunya tuh
produksi aja itu kan, sisanya itu nggak potong-potong kan nggak bisa juga. Iya, maunya buat aja. Kalau misal kita membuat rencana nih dari Pak Den itu ada tips nggak sih? Ya, rencana itu biar kita bisa mencapai itu ada tipsnya. Ya, balik lagi ngukur kemampuan diri kita dulu ya, ngukur kemampuan kita. Misalnya tahun ini tuh kita capainya apa aja, gitu loh. Lalu dari kita capai, misalnya contoh tahun ini kita ngomong tabungan aja ya, misalnya tahun ini saya tabunganku itu dalam 1 tahun sebulan itu saya nabung 100.000, itu kan setahun sudah 1,2, ya kan. Nah, tahun depan saya bisa naikin nggak jadi 120.000? Jangan sampai tahun ini kita mampunya 100.000, tahun depan sama juga sama bohong, beda kenaikan. Atau tahun ini 100.000, tahun depan jadi 500.000 atau 1 juta. Juga ada peningkatan. Kalau jadi 1 juta kan biasanya pendapatan kita itu naik 10 kali lipat kan juga agak gimana loh Mas Oki. Mengukur juga kemampuannya masing-masing gitu loh. Kalau ngomong-ngomong tabungan Mas Oki ya, tahun ini kan akhir tahun kemarin kan saya luncurkan satu program yang namanya JBF kan. Iya. Itu ya tujuannya bukan kurangin gaji gitu loh. Saya tuh program itu tuh adalah saya tuh termasuk saya itu susah untuk nabung. Berat gitu rasanya. Berat rasanya untuk nabung. Mau nabung tuh ya pokoknya bulan belum habis gaji sudah habis. Ada yang cara orang nabung itu adalah sisihkan bangun buka rekening sini masukkan rekening, tapi ada kala itu hilaf gitu kan. Jadi tidak di rekening gitu. Gitu loh. Kalau sini kan saya paksa dan nggak ada biaya admin lagi loh saya di sini loh. Kita nggak ada biaya, kalau di bank masih ada kena biaya admin loh. Ini nggak ada biaya admin loh. Dan kalau misalnya masuknya baik-baik, keluarnya baik-baik, kita bahkan ada tambahan lagi. Iya, ada bunganya juga. Kalau ngomong bunga kan nanti kan riba, kita mau tambahan insentif bonus tambahan lagi. Wah, itu kan masuk baik-baik, keluar baik-baik. Gitu loh. Itu juga saya ingin memotivasi semua kalian kita itu adalah ini kan menjalin satu hubungan yang baik antara kalian dengan perusahaan. Saya butuh kamu tenagamu, kamu juga butuh pendapatan. Dan kita hubungan kita jaga baik. Jadi masuk baik-baik, keluar baik-baik, ada bonus tambahan. Gitu loh. Ya, jadi lebih terasa lagi kan. Dan itu kan kita bisa ambilnya itu kan kayak misalnya dulu tabungan kamu dipaksa itu kan kayak kita bisa ambil waktu kamu resign gitu kan. Tapi kalau misalnya kerja sini baik-baik ngapain resign gitu kan. Dan kalau misalnya lanjut terus sampai misalnya usia pensiun itu jadi dana pensiun kita juga kan, jadi Secara tidak terasa ya. secara tidak terasa sehari sebulan 100.000 gitu loh. Kalau misalnya setahun 1,2 kalikan 10 tahun sudah 12 juta. Dan itu 12 juta itu kalau misalnya masuk baik-baik, kalau baik-baik 10 tahun kan Kasih bonus lagi. ada bonus tambahan lagi berapa kalinya. Jadi ketika kita membuat rencana juga seperti yang harus ada plan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ngomong-ngomong rencana nih Pak, 2020 itu kan kita ada giveaway. 2021 rencana. Makanya subscribe channel YouTube, subscribe, follow atau Instagramnya JT Express Jatim, JT Trainer JT, dan di link beberapa Supaya apa info terbaru dapat diketahui semua. Iya. Pak, kalau giveaway-nya kemarin kan tambah gitu. Naik ya giveaway-nya? Follow dulu ya, masih rahasia ya teman-teman. Rahasia. Saya ulik-ulik dari tadi nggak keluar. Masih belum baca ya teman-teman. Jadi terus pantengin terus sahabat sekelas di Instagram JT Express, Trainer dan Pak Denny ya. Jadi biar nanti teman-teman dapat bocorannya dari sini. Nah, Karena tahun depan tuh kita belum bisa gathering juga. Ini jadi kayaknya ini bocorannya giveaway masih tetap ya. Hadiahnya apa? Pasti lebih menarik ya. Nah Pak Denny, kita kembali ke tema nih Pak. Kita kan tadi bahas resolusi. Menurut Pak Denny, arti sederhana sebuah resolusi itu apa? Resolusi itu apa ya? Indonesia ya. Kemarin saya sempat searching nih. Ada yang ketepatan, pencapaian, ya, penetapan, kayak gitu sih Pak. Kalau saya tuh satu
resolusi ya, perubahan ya. Oh gitu. Perubahan resolusi adalah satu pokoknya rencana kita 2021 tuh kita mau ngapain, ayo gitu loh. Setelah pandemi kami kita sedang new normal gitu kan. New normal dari itu ya, bukannya ya ada yang WFA, ada cara kerja sudah dari rumah dan sebagainya gitu kan. Semuanya itu kita sekarang terjadi saat 2020 tuh terjadi perubahan yang sangat luar biasa sekali di luar nalar. Sebelumnya tuh sebelum kejadian itu kita nggak pernah kepikiran bisa seperti ini, dan ada satu perubahan kebiasaan yang sangat luar biasa sekali. Tuh. Dan 2021 dengan kebiasaan-kebiasaan ini itu kita bisa lebih baik lagi kan? Tuh. Nah, lalu kalau misalnya kita bisa naik lagi, apa harus kita lakukan? Jangan just flow aja loh, masuk 8.30 pulang jam 5, masuk 8.30 pulang jam 5. Tidak ada tampilan tambahannya. Nggak ada keterampilan tambahan. Kan misalnya tim-tim travel sekarang tuh keterampilan tambahan tuh bikin video, Iya, betul sekali. nge-live jadi MC, moderator, Dulunya cuma offline, sekarang bisa online ya. bisa online. Itu keterampilan satu loh. Dan keterampilan ini kadang tuh pencapaian kita ini ya masuk iya. Misalnya kita kerja di perusahaan ini ya. Kadang tuh mungkin 2020 ini kan misalnya tim travel ini kan kayaknya tuh gaji nggak tahu ya, itu kan kebijakan bapak manajer ya, gaji tambah atau enggak ya. Siapa tahu ditambahin di Iya. sini. Misalnya gaji nggak tambah, oke, gaji nggak tambah, insentif nggak tambah, dan saya nggak tambah, oke nggak apa. Tapi ada satu yang kita nggak bisa ukur, yaitu kemampuan kita bertambah atau enggak. Dan yang kemampuan ini kan apa namanya? Di sini misalnya kita mengasah kemampuan kita, terus suatu saat misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pasti kemampuan kita dari awalnya jadi orang awam jadi orang profesional. Di orang profesional nilai kita akan berbeda lagi dong, gitu loh. Iya. Jadi kadang itu kita melakukan segala sesuatu jangan mengukur bahwa saya bisa dapat apa. Saya salut sih sama tim trainer ini ya, kerjanya itu misalnya bikin ini bikin itu. Kadang misalnya kayak pandemi itu kerja lebih keras lagi kan, harus dipaksa untuk buat video atau apa, untuk desain dan sebagainya, dan mau gitu loh. Dan di sana kan kamu kan jadi dipaksa bisa bikin video kan jadinya kan. Gara-gara dipaksa jadi bisa. Nah, besok-besok kalau misalnya semakin dilatih, ujung video kita buat semakin bagus, kita bisa ada nilai jual juga tuh. Dan ada kemampuan baru dong kita. Iya. Kamu kan misalnya nge-live ini jadi moderator dan sebagainya. Mana tahu gantikan yang terkenal Iya. sekarang itu. Tahu diundang TV habis ini. Nah, itu loh. Kita nggak tahu, tapi kan di sini kan kita memulai dulu dan kita ada kesempatan untuk mengembangkan diri. Iya, betul. Jadi nggak usah hitung-hitungan dulu. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi memang sebuah nilai yang kita dapatkan itu tidak melulu harus uang ya. Jadi keterampilan kita, skill kita itu juga bisa membuat resolusi atau revolusi. Iya, 2021 tuh kayaknya bisa jadi apa gitu loh. Saya 2021 targetku tuh saya bisa bahasa Inggris dengan lancar, tapi nggak lancar. Amin ya. Kita doakan biar Pak Denny istiqomah ya. Ya, Pak Denny ternyata kita sudah 30 menit lebih nih Pak Denny, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol terkait tanah evaluasi hari ini. Sekarang Pak Denny kita minta untuk memberikan closing statement dengan hari ini, yaitu resolusi 2. Baik, sahabat pensi, sahabat sekelas ya, hari ini adalah episode terakhir kita di tahun 2020 ya. Kita akan ketemu lagi nanti di tahun 2021 ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa 2020 ini belum berakhir ya. Kalau akhir tahun ini bukan akhir dari segalanya. Cuman ada ini satu siklus kita akan berakhir, kita harus melewati siklus baru lagi tahun 2021. Nah 2021 seperti apa kita nggak tahu, seperti kayak tahun 2020. Ya apa yang terjadi di 2019 kita tahu ada target ujungnya 2020 terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Nah 2021 kita tetap harus ada rencana, ada target. Dan tadi saya ngomong materi kan, sebenarnya tuh rencana target itu juga kecuali materi juga harus ada kemampuan skill. Misalnya contoh kita sekarang tuh nggak bisa bawa mobil, rencana tahun 2020 kita mau meningkatkan kemampuan kita bisa bawa mobil gitu kan.
atau misalnya nggak bisa bahasa Inggris ya, 2021 ada rencana target bisa fluent speak English gitu kan, lancar bahasa Inggris gitu kan, atau misalnya target misalnya 2021 yang masih jomblo harus dapat pasangan gitu kan. Nah, atau Amin ya. ah, Banyak kan komen amin. amin gitu kan. Ada yang misalnya sudah ada pasangan tapi belum nikah tahun 2021, ada kesempatan untuk nikah dengan pesta yang kalau 2020 ini yang biasanya nikah itu ya. Itu tuh dia tuh kenapa? Itu mau hemat ya. Ya Pak Manajer ya. Virtual ya. Enggak bercanda ya. Yang 2021 biasanya tuh resepsi pernikahan. Ya. Atau apalagi sudah menikah 2021 rencana untuk dapat keturunan ya. Amin. Itu kan sebenarnya target-target semua kan. Nah kalau misalnya keturunan kan juga rencana tuh anak juga mau sekolah dan sebagainya. Nah itu target lebih gede lagi gitu kan. Namanya lebih gede lagi. Nah ada rencana pokoknya itu hidup kita ada rencana, ada target. Ya jangan sampai gak ada rencana, gak ada target, gak ada apa-apa. Kita ujungnya 1 tahun kita selesaikan 1 siklus habis gak ada target apa-apa. Gitu kan. Nah lalu satu lagi pesan tadi belum closing itu ya. Pas ini nih tanggal berapa hari ini? Tanggal Tanggal 10. 10 ya, 2 Ada hari. event apa kira-kira? 2 hari lagi ini kita event 12 nih. Ini adalah event terakhir kita di tahun 2020 untuk apa? Bidang ekspedisi, dan ini event terbesar sepanjang tahun. Dan ada tantangan baru lagi, kecuali eventnya besar, kita masuk di musim penghujan. Ya, kita masuk di musim penghujan. Jadi kemarin itu kita siapkan tool, semuanya kita juga siapkan misalnya jas hujan atau apa gitu kan. Saya lagi sudah ada tugas juga untuk tim untuk melakukan distribusi mungkin dalam proses sampai hari ini ya. Jadi tapi balik lagi bahwa ini tantangan kita jangan sampai kita kalah gitu kan. Memang si cuaca itu kita nggak bisa ngatur ya. Cuman ini adalah satu tantangan ya, tantangan kita ya, kita sama-sama doa aja lah sama event itu cuaca lebih baik gitu kan. Kan amin ya, amin pokoknya ya. Lalu di 12 kali ini ya, harapan saya bahwa kita bisa sama-sama bersemangat ya, kita bisa tutup akhir tahun kita dengan baik dengan pencapaian luar biasa, karena di awal tahun sampai 11 setiap kali event kita tuh kita lewatin dengan sangat mulus sekali. Puji Tuhan ya, dengan dukungan semua tim ya, dan saya harapkan 2020 di 12 di tahun ini juga itu tuh kita bisa lewatin dengan baik juga. Sudah 11 bulan kita lewatin dengan luar biasa, sisa 1 bulan lagi, 1 event lagi ini. Saya harap kerjasama kita ya, saya tuh sebelum event tuh ya, saya tuh nggak pernah turun ini loh, apa namanya, biasanya tuh saya dorong dari belakang gitu kan, bikin rencana, follow up, ini persiapan sudah selesai, follow up ini persiapan sudah selesai belum, itu kan sudah 99 apa ya ke 11 itu tuh saya kejar sekali gitu loh, itu namanya persiapan gitu kan. 2012 ini itu tuh minggu kemarin tuh saya saat berapa seminggu itu ya keliling, pokoknya tuh keliling untuk mastiin akan asal jente. Jadi kurang 1 bulan targetnya harus kita Oh siapa ya? Nah, akan langsung jenti. Tim jenti harus tetap kuat, harus bisa bersumpah dan bisa lewat ya. Ini kita malam mingguan bersama pakat ya berarti ini ya. Betul Pak. Kalau biasanya malam minggu sama pasangan, malam minggu paketku adalah istriku gitu ya. Tapi gak ada istri. Lewatin ini ya, akhir tahun kita bisa liburan sama istri ya, sama pacar gitu kan. Pacar tetap jaga jarak ya liburannya ya. Kita tutup akhir tahun ini dengan pendapatan yang luar biasa. Iya, amin. Terima kasih untuk Pak Denny atas waktunya. Semangat juga untuk teman-teman yang akan menghadapi 12. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan di awal sudah kita bilang bahwa ya mau nggak mau ya Pak Denny pensi harus pamit ya tahun 2000. Tapi teman-teman semuanya, walaupun kita pamit memang iya. Tapi kalau saya itu nggak bisa. Ya. Jadi ya, harus pamit, tapi ternyata dia akan kembali lagi. Mana? Di tahun 2021. Ya. Jadi jangan
salah paham ya teman-teman semuanya. Kenapa kita pamit? Wah, bensinnya habis padahal saya belum diundang untuk narasumber pensi nih. Enggak ya. Jadi di tahun 2021 pensi akan kembali menyapa teman-teman semuanya ya. Nah, untuk menutup pembicaraan kita di pagi hari ini, mohon maaf Pak Denny, saya ada penutup sedikit. Tadi kan sudah kita pembuka ya. Dan mirip-mirip broadcaster sungguhan nih Pak. Ya. Untuk teman-teman semuanya, meski entah yang berada di ujung waktu, kita tidak boleh duduk termangu. Karena waktu sekarang pasti akan segera berlalu. Sedangkan mimpi-mimpi kita itu harus berada di pangkuan hidup. Walaupun samar bayangan masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita harus menguatkan kaki untuk terus tetap bertahan, agar semua harapan dan cita-cita kita bisa tersampaikan. Ingat teman-teman, hidup memang tidak mudah untuk dijalani, tapi yakinlah setiap kehidupan pasti mempunyai arti. Meski beban tiap hari kian menindih dan problem ini membuat jiwa-jiwa letih, tapi ingatlah, selepas hujan itu pasti ada pelangi. Ya, ya. Sekali loh, bener loh, saya sampai wah sakit. Ya follow IG saya ya, Oki_on67 ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah di penghujung acara ya. Ingat ada lomba TikTok, ingat ada acara Gembita, jangan lupa tanggal 30 Desember 2020. Ingat juga untuk follow akun Instagram JNT Express Jatim, trainer_JNT Jatim dan Denny.lim88. Semua informasi kita ada di situ ya. Sampai jumpa, kita closing bareng-bareng Pak. Sampai jumpa di tahun 2021. Keren ya, kamu kayak mata anak tua ya. Yang naik kelas kan. Naik kelas ya. Kita podcast Pak ya.